Bab 613. Mendengar perkataan ini, Tuan Besar menjadi agak ragu-ragu. Pada saat ini Roxy mengepakkan sayap lalu terbang dan berkata, "Tinggallah, tinggallah. Lihatlah." Bahkan Roxy meminta kakek buyut untuk tinggal. Carla buru-buru mengulurkan tangannya dan memanggil Roxy. "Roxy, panggil kakek buyut. Kakek buyut, kakek buyut." Roxy mempelajari suara cempreng Carla dan memanggil Tuan Besar. "Hahaha." Tuan Besar akhirnya mulai tertawa. "Oke, aku akan makan bersama kalian." "Ye, baguslah." Carla mengangkat tangannya dan bersorak. Roxy yang berada di tangan Carla jatuh ke dalam pelukan Tuan Besar. Kepala kecilnya menjadi pusing. Dia memutar matanya sambil berkata, "Mabuk, mabuk." Hahaha. Melihat penampilan Roxy yang lucu, Tuan Besar tertawa terbahak-bahak, dan yang lainnya juga ikut tertawa. Bibir Daniel terangkat dengan kemenangan. Dia tahu bahwa anak-anak akan menyentuh hati Tuan Besar. Rian buru-buru pergi ke dapur memberitahu Bibi Riana untuk menyiapkan beberapa hidangan kesukaan Tuan Besar. Bibi Riana berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Tuan Daniel sudah mengatakannya sejak awal, bahwa Tuan Besar akan makan malam di sini. Aku sudah menyiapkannya." "Hah, jadi Tuan Daniel sejak awal sudah menyiapkannya?" Rian menepuk dahinya. "Aku yang mengabaikannya. Kalian bermainlah dengan kakek buyut sebentar. Setengah jam lagi kita makan." Daniel memanggil anak-anak. "Mengerti, Papi." Anak-anak menjawab dengan patuh. Carlos juga berkata dengan bijaksana, "Papi, naiklah ke atas bersama Mami. Berganti pakaian dan istirahatlah selagi ada waktu." "Iya, kulihat Mami sudah lelah." Carla berlari dan mencium Tracy. "Mami, cepatlah istirahat. Mami, jangan lupa makan bakpao babinya. Jangan sampai dingin." Charles mengingatkan dengan kepala kecilnya yang dimiringkan. "Oke, terima kasih sayang." Tracy naik ke atas, sambil membawa 2 bakpao kecil, dan menggandeng lengan Daniel. Tuan Besar melirik mereka, lalu bermain dengan anak-anak di aula. Charles tunjukkan pada kakek kungfumu kakek belum pernah lihat. "Oke." Charles menggigit bakpao babi kecil di mulutnya, lalu berjungkir balik dan mengepalkan tinju kecilnya untuk melakukan seni bela diri. Aksinya luar biasa. Kecepatannya sangat cepat, mirip dengan Daniel ketika dia masih kecil. Tuan Besar tampak sangat bahagia dan memuji berulang kali. "Bagus, bagus, sangat hebat, kakek." Charles hendak berbicara ketika bakpao di mulutnya terjatuh dan Roxy terbang, lalu mengambil bakpaonya. Charles sangat marah, berlari mengejarnya. "Roxy, bau, kembalikan bakpaoku." Roxy sangat cerdas, tidak berbicara, terbang di sekitar ruang tamu 2 kali, lalu terbang dengan sayap yang berkibar. "Roxy, bau." Charles mengejarnya, melompat dan meraih Roxy sambil berlari. "Jangan kejar lagi." Carlos mengikuti di belakang sambil berteriak. "Charles, cepatlah kembali." Laki-laki sangat kekanak-kanakan. Carla cemberut dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Hahaha." Tuan Besar tertawa dengan sangat gembira. Di belakangnya, Sanjaya dan juga beberapa pengawal juga tertawa. Kemudian Sanjaya menghela napas. Jika keluarga ini bisa bersatu, bisa begini ramai, betapa indahnya. Mendengar kalimat ini, tawa Tuan Besar berangsur-angsur berhenti, dan dia tampaknya tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Tapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan, dan bertanya kepada Carlos. "Carlos, tunjukkan pada kakek buyut perangkat lunak barumu." Carlos segera mengambil tabletnya, lalu membuka perangkat lunak yang dirancangnya, dan menunjukkannya pada Tuan Besar. Perangkat lunak ini untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun. Hanya perlu orang tua memasukkan sidik jari mereka. Mereka dapat mengetahui keberadaan anak mereka jika kehilangan arah dan tersesat, bertemu orang jahat, atau mengalami kejadian yang tak terduga. Perangkat lunak ini akan mengirimkan alarm dan alamat web anak ke ponsel orang tuanya. Bab 614. Hebat sekali. Biar kakek buyut lihat. Tuan Besar membuka perangkat lunak, memeriksanya dengan cermat, dan menemukan bahwa detailnya diatur dengan sangat baik. Kodenya juga lengkap. Benar-benar perangkat lunak yang matang. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan perangkat lunak berteknologi tinggi sejenisnya, tapi sungguh menakjubkan. Hasil karya seorang anak 3,5 tahun.
Papi bilang akan mendaftarkannya sebagai paten untukku. Kelak nama perangkat lunak ini akan disebut Carlos, dan bulan depan Departemen Pemasaran akan mengujinya. Carlos mengangkat kepalanya dengan bangga. Papi juga bilang uang yang diperoleh dari perangkat lunak ini akan masuk ke rekeningku dan aku bisa bebas menggunakannya. Bagus sekali. Tuan Besar membelai kepala kecil Carlos dan menghela napas. Benar-benar layak menjadi anak dari keluarga Wollens. Menurutku harus berterima kasih pada Mami. Carlos berkata sambil mengoperasikan komputer. Mami memberiku inspirasi untuk mempelajari perangkat lunak ini. Aku berdiskusi dengan Mami sebelumnya. Lalu Mami memberiku banyak saran. Tapi saat itu kondisiku tidak mendukung. Dan tidak punya kesempatan. Sampai aku bertemu dengan Papi. Carlos berbicara dengan sangat serius. Dan Tuan Besar juga mendengarkan dengan sangat serius. Dia tidak dapat menyangkal bahwa Tracy adalah ibu yang baik. Meskipun dia dilahirkan dari keluarga biasa, dia membawa banyak pengaruh positif pada anak-anak. Hanya saja, menjadi menantu dari keluarga Wollens masih tidak cukup. Kakek buyut aku tidak pandai bela diri seperti Kak Charles. Juga tidak secerdas Kak Carlos. Apa kakek buyut masih menyukaiku? Carla tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Kedua tangan kecil yang gemuk saling tergenggam. Tampak agak gugup. Anak bodoh, tentu saja kakek buyut menyukai Carla. Tuan Besar buru-buru memeluk Carla dan berkata dengan penuh kasih. Carla adalah malaikat dan putri kecil yang paling lucu. Kamu tidak perlu pandai seni bela diri atau bisa mengembangkan perangkat lunak. Kamu hanya perlu bahagia. Bahkan jika aku tumbuh dan tidak bisa apa-apa, kakek buyut juga tidak akan membenciku. Carla memiringkan kepala kecilnya dan bertanya dengan polos. Tentu saja tidak. Tuan Besar tersenyum penuh kasih sayang dan hangat. Kamu adalah kesayangan dari keluarga Wollens. Kakek buyut berharap kamu bisa tumbuh dengan bahagia dan sehat. Kakek buyut hanya berharap kamu bahagia. Dan hal lainnya tidak penting. Baguslah. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir tentang hal itu. Carla akhirnya menghela napas lega. Menepuk dadanya dengan tangan gemuknya dan mengangkat senyuman yang manis di pipinya yang tembem. Dulu, kakek juga bilang seperti ini pada Mami. Dia hanya ingin Mami tumbuh sehat dan bahagia. Jadi sekarang Mami sudah punya Papi dan kami. Mami pasti sangat bahagia. Dan kami juga sangat bahagia. Mendengar kalimat ini Tuan Besar tercengang. Dia sepertinya tidak pernah menyadari hal ini. Ketika dia tidak menyukai keberadaan Tracy. Tidak menyukai kemampuan Tracy yang tidak bisa apa-apa. Tapi dia tampaknya benar-benar lupa bahwa Tracy juga dulu adalah putri kecil atau malaikat kecil orang lain. Sama seperti Carla, Tuan Besar. Makan malamnya sudah siap. Pat saat ini Bibi Riana datang untuk melapor. Tuan Besar menarik kembali pikirannya dan mengangguk tanpa sadar. Ya, aku akan panggil Papi dan Mami untuk makan malam. Carla segera berlari ke atas dengan kakinya yang pendek. Punggungnya yang gemuk terlihat sangat imut. Kakek buyut. Aku antar kakek buyut cuci tangan. Carlos meletakkan tablet dan mendorong kursi roda Tuan Besar ke kamar mandi. Tuan muda, biarkan aku saja. Sanjaya ingin melangkah maju untuk membantu. Kamu masih begitu kecil. Hati-hati kakimu terlindas. Kakek, meski tubuhku kecil, tapi jiwaku tidak kecil. Carlos mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah serius. Aku mengerti apa yang orang dewasa pahami. Hahaha. Tuan Besar tersenyum bangga. Carlosku adalah anak yang paling pintar. Benar. Benar, Sanjaya mengangguk. Tuan muda Carlos seperti Tuan Daniel ketika dia masih kecil. Sangat jenius. Bab 615. Carlos mendorong kursi roda Tuan Besar ke kamar mandi. Menyalakan keran, mengambil sabun pencuci tangan dengan tangan kecilnya. Lalu membantu Tuan Besar mencuci tangannya. Hati Tuan Besar sangat tersentuh menyaksikan tangan kecil Carlos yang sedang membantunya mencuci tangan. Seperti semacam warisan. Dia tidak bisa tahan. Lalu matanya memerah. Kakek buyut. Carlos tiba-tiba bertanya dengan santai. Apa kakek buyut masih ingat mamimu? Hah, Tuan Besar tertegun sejenak. Mengingat ibunya. Lalu menghela napas. Ingat, dia adalah ibu yang hebat. Meskipun dia lahir di keluarga petani dan tidak berbakat, hidupnya sederhana, pekerja keras dan baik hati. Carlos mencuci tangan Tuan Besar, lalu menggunakan handuk kertas untuk menyeka air di tangannya dengan hati-hati. Kakek buyut sangat baik dan kuat.
Maminya kakek buyut pasti sangat hebat. Sama seperti mamiku. Mendengar kalimat ini, hati Tuan Besar bergetar. Dia menemukan bahwa dia sepertinya telah dibawa masuk ke dunianya anak berusia 3,5 tahun ini. Mamiku tidak terlalu pintar atau sangat kompeten. Carlos menyeka tangan Tuan Besar dan berkata sambil tersenyum. Mami sering linglung tersesat dan tidak mengerti penelitianku. Terkadang Mami juga lupa memasukkan garam ke dalam masakan. Dan lupa memasukkan deterjen ke dalam cucian. Mami selalu terlihat bodoh. Setiap kali Charles dan Carla memakan bakpao babi yang Mami buat, aku menelannya sambil menahan air mata. Aku juga sulit mengatakannya. Tapi, Mami bodoh yang mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kami dan melakukan yang terbaik untuk membesarkan dan merawat kami. Ketika kami dalam bahaya, dia akan bergegas hadir di hadapan kami tanpa ragu-ragu untuk melindungi kami. Mami bekerja paruh waktu di beberapa tempat, agar kami bisa sekolah di taman kanak-kanak terbaik. Tapi Mami sendiri malah enggan membeli baju baru. Jika sedang ditindas dan dilukai, Mami akan selalu bersembunyi dari kami agar kami tidak tahu. Tapi, jika kami ditindas, Mami akan berubah dari domba kecil bodoh menjadi singa betina. Bergegas keluar untuk berdebat dengan orang itu dan membela kita. Melindungi kita agar tetap aman. Mamiku adalah Mami yang sangat baik. Kami sangat bahagia saat bersama Mami. Meskipun kami sedikit lebih miskin dan hidup menderita. Meskipun kami terkadang ditindas oleh anak-anak dari keluarga kaya. Tapi tidak masalah. Selama kami sekeluarga bisa terus bersama, kami pasti bisa menghadapi segalanya dan tidak takut apapun. Bicara sampai sini, Carlos menatap Tuan Besar sambil berlinang air mata. Kemanapun Mami pergi, kami akan mengikutinya ke sana. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi anak keluarga Wollens. Tidak ada mobil mewah untuk antar jemput ke sekolah. Tidak ada rumah besar dan indah. Dan tidak ada papi. Kita juga akan tetap ingin bersama Mami. Anak bodoh. Siapa yang mengajarimu mengucapkan perkataan ini? Tuan Besar cemas. Kamu masih kecil. Tidak mengerti urusan orang dewasa. Tidak ada yang mengajariku. Tapi aku mengerti segalanya. Carlos berkata dengan sangat serius. Aku tahu kakek buyut tidak setuju papi menikah dengan Mami. Aku tahu kakek buyut ingin mencari bibi untuk papi. Aku pernah bertemu bibi itu. Dia sangat galak dan jahat. Dan bahkan membuat Carla menangis. Kami tidak menyukainya. Tentu saja. Bahkan jika ia berubah menjadi bibi yang lembut dan baik hati. Kami tetap tidak akan menyukainya. Kami akan tetap menyukai Mami kami. Jika Mami pergi, kami juga pergi. Hei, jangan bicara omong kosong, tidak ada yang ingin kalian pergi. Kalian adalah anak-anak dari keluarga Wollens. Tidak bisa pergi. Tuan Besar sangat cemas. Dia biasanya akan mengatakan yang sebenarnya dan sangat fasih. Tapi sekarang dia sangat bingung. Masalah orang dewasa tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan sembarangan berpikir. Mengerti? Kakek buyut. Carlos Charles Carla, waktunya makan. Pada saat ini Bibi Juni berteriak dari luar, dan terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Carlos tidak bicara lagi, tapi diam-diam mendorong kursi roda Tuan Besar keluar dari kamar mandi. Saat ini Daniel dan Tracy sudah berganti pakaian dan turun. Mereka juga berteriak, Carlos Charles Carla cuci tangan. Ya, saat anak-anak sedang pergi mencuci tangan, Tuan Besar menatap Daniel dengan dingin. Lalu ia menyelinap pergi dengan kursi rodanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.